Salam dan bahagia, saya Nike Afra, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Satapinu Utara, Kabupaten Melawi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.4, koneksi antar materi, budaya positif. Keterkaitan antar materi modul 1.1 sampai modul 1.4. Setelah saya mempelajarinya, banyak hal pemahaman baru yang saya dapatkan. Adapun korelasi antar materi sangat berkaitan dan runtut untuk dipelajari serta dikuasai. Hal ini menjadi dasar sebagaimana di awal modul kita mempelajari materi tentang filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada asas pemikiran Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan pemahaman tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu mengantarkan kita untuk dapat lebih mudah memahami nilai-nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya pada modul 1.2 yaitu memahami guru penggerak, nilai-nilai guru penggerak, peran guru penggerak, semakin memotivasi saya untuk menjadi guru yang dapat melakukan perubahan di sekolah. Adapun nilai-nilai tersebut menguatkan saya untuk mewujudkan visi saya terhadap sekolah maupun murid saya. Adapun visi tersebut harus berpihak pada murid. Pada modul 1.3 memberikan pemahaman saya tentang langkah-langkah menyusun rencana visi, yaitu melalui Batja. Selanjutnya pada modul 1.4 menguatkan saya untuk mewujudkan visi di sekolah dengan menanamkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan sebuah pemahaman tentang pembiasaan baik yang dapat membentuk karakter peserta didik di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti. Budaya positif merupakan kebiasaan atau perilaku positif yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakternya sudah bertumbuh pada diri anak tersebut. Contoh budaya positif misalnya, melaksanakan keyakinan sekolah atau kelas, hadir tepat waktu, menggunakan seragam yang rapi, cinta kebersihan dan lingkungan, melaksanakan piket kelas, sikap nasionalis, mengikuti upacara bendera atau merayakan hari nasional. Disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran di mana pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan karakter. Disiplin positif bertujuan menanamkan motivasi kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Teori kontrol menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid tidak luput dari peran kita sebagai pendidik. Seperti yang kita ketahui, guru memiliki peran untuk menuntun kodrat yang ada pada anak agar menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Untuk itu perlu adanya perubahan-perubahan yang perlu kita ketahui sebagai tindak lanjut dari penerapan merdeka belajar. Teori motivasi manusia dalam melakukan tindakan disiplin. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup misalnya bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Sedangkan psikologisnya yaitu merasa aman. Kebutuhan yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Orang atau anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang tinggi biasanya ingin bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya, baik orang tua, teman, guru, dan lingkungan secara umum. Kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kebebasan atau freedom. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Pada anak-anak biasanya ingin banyak bergerak, mengetahui hal baru, dan tidak ingin dipengaruhi orang lain. Kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kesenangan atau fun. Hal ini membutuhkan rasa gembira, tertawa, dan bermain. Anak-anak biasanya ingin menikmati apa saja yang mereka lakukan. Kebutuhan dasar manusia berikutnya, kekuasaan atau power.
Dalam hal ini biasanya orang ingin dianggap berharga, mampu membuat perbedaan, mendapat pengakuan orang lain, dihormati. Anak-anak yang seperti ini biasanya ingin menjadi pemimpin. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan di kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan banyak sekolah memerlukan sistem atau alat, yaitu berupa aturan untuk menekan murid-murid. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, guru biasanya bersuara lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi sebagai pemantau, guru sebagai monitor atau mengawasi. Pada posisi ini mengawasi bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Sebagai manajer, pada posisi ini adalah posisi mentor di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau perilakunya. Dari keempat posisi kontrol ini, yang paling ideal adalah guru menempatkan diri sebagai kontrol manager. Hukuman bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman merupakan prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan. Sedangkan penghargaan, memberikan penghargaan kepada peserta didik tidak efektif karena sifatnya sementara, motivasi dari luar bukan dari internal. Kemudian segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi terbagi menjadi 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal yang mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka diperlakukan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Saya memahami seluruh materi modul 1.4, inilah refleksi saya. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dibutuhkan adanya kolaborasi dengan rekan guru sejawat dan kepala sekolah. Menerapkan budaya positif di sekolah harus melihat kembali praktik baik yang sudah ada dan kekuatan di sekolah yang dapat meningkatkan budaya positif tersebut. Ingat, untuk menerapkan budaya positif di sekolah, kita hindari hukuman dan penghargaan. Karena memberikan penghargaan mematahkan motivasi dari diri anak itu sendiri, sehingga mereka hanya fokus mengejar penghargaan saja, bukan dari motivasi diri mereka sendiri. Menurut saya, memberikan hukuman kepada murid sangat tidak efektif dan sifatnya hanya sementara. Hukuman bukanlah solusi yang tepat untuk menyikapi tindakan anak yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah. Sebagai pendidik, kita hanya menuntun dan mendorong agar mereka membiasakan diri dengan disiplin positif dan muncul dari dalam diri. Sebagai pendidik, kita hanya menuntun dan mendorong mereka untuk membiasakan diri dengan disiplin positif yang muncul dalam diri mereka, bukan karena motivasi luar atau paksaan, ketidaknyamanan, hukuman, atau sebuah penghargaan. Setelah saya memahami materi keseluruhan 1.4, saya memahami posisi kontrol yang paling ideal adalah manajer, di mana memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan restitusi atau memperbaiki atas tindakan tersebut. Posisi sebagai manajer, seorang guru lakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut untuk mengidentifikasi kebutuhan yang gagal terpenuhi. Kemudian guru mengajak murid untuk melihat keyakinan kelas. Mari kita melakukan perubahan positif di sekolah. Apapun tindakan yang salah oleh peserta didik jangan dihukum, tetapi guru harus mendorong mereka untuk memperbaiki atas tindakan tersebut. Sebelum saya memahami
budaya positif modul 1.4, saya beranggapan murid yang salah harus dihukum supaya ada efek jera. Kemudian untuk mendorong motivasi belajar murid, guru harus memberikan penghargaan kepada murid. Dengan penghargaan mereka akan semakin disiplin terhadap aturan sekolah. Setelah saya mempelajari modul 1.4 budaya positif, materi ini mengubah pikiran saya, yaitu murid melanggar atau melakukan kesalahan karena adanya kebutuhan dasar manusia yang gagal terpenuhi. Guru harus menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer. Guru harus menuntun peserta didik untuk memotivasi dalam diri mereka, bukan melalui penghargaan, tetapi dari diri mereka sendiri. Tindakan nyata atas perubahan dari pemikiran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, pertama membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama guru dan murid. Kemudian berbagi praktik baik dengan rekan guru sejawat mengenai materi modul 1.4 untuk diimplementasikan bersama di sekolah. Kemudian menempatkan diri sebagai guru pada posisi manajer, mendorong peserta didik dengan menumbuhkan motivasi dari mereka dan tidak memberikan penghargaan lagi kepada murid, melainkan dalam bentuk apresiasi. Pengalaman melakukan perubahan budaya positif di sekolah membuat peserta didik sangat antusias, terutama dalam membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kemudian mendorong dan menuntun peserta didik dengan motivasi diri murid untuk melakukan perubahan. Kemudian pembiasaan disiplin positif, misalnya berdoa sebelum belajar atau sebelum makan bersama. Dari pengalaman itu muncullah perasaan senang, bersemangat. Saya merasa bahagia melihat perubahan positif di sekolah. Peserta didik sangat antusias dalam melakukan perubahan bersama untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Saya bersemangat membagikan informasi dan pengalaman terhadap apa yang saya pahami kepada guru-guru untuk mendorong bersama menerapkan nilai-nilai kebajikan di dalam budaya positif. Hal-hal yang sudah baik yang sudah saya terapkan yaitu keyakinan kelas dan sekolah sesuai kesepakatan bersama. Tidak lagi memberikan hukuman tetapi restitusi. Tidak memberikan penghargaan melainkan dalam bentuk apresiasi. Hal-hal yang harus saya perbaiki yaitu mendorong kolaborasi antar sesama guru untuk bekerja sama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Mengubah posisi kontrol bukan lagi sebagai penghukum atau pemantau, melainkan sebagai manajer. Sebelum saya memahami materi ini, saya menempatkan diri sebagai guru untuk menghadapi persoalan kasus murid di sekolah, yaitu sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai pemantau. Sebagai pembuat merasa bersalah, perasaan saya pada saat itu yaitu begitu yakin bahwa siswa merasa bersalah atas tindakan tersebut dapat memberikan kesadaran dari diri sendiri. Tetapi setelah saya memahami materi ini, saya menyadari bahwa tindakan saya justru mematikan motivasi dalam diri peserta didik mereka dan membuat luka atau sakit hati karena merasa disalahkan. Hal tersebut justru membuat mereka menjadi kurang percaya diri. Perasaan saya saat itu bahwa saya merasa sudah melakukan tindakan yang tepat karena telah mengacu pada peraturan di sekolah dan memberikan sanksi untuk membuat murid menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindakan yang sama. Setelah saya mempelajari materi secara keseluruhan, saya menyadari posisi kontrol sebagai penghukum sangat tidak tepat karena justru membuat murid menjadi sakit hati dan dendam. Setelah saya mempelajari materi ini, saya mau memposisikan diri saya sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Perasaan saya setelah menerapkan di sekolah terhadap anak didik saya merasa senang dengan posisi sebagai manajer. Saya merasa bersemangat dapat menuntun peserta didik saya untuk mampu menemukan solusi dan memperbaiki kesalahan. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya belum melakukan langkah-langkah restitusi secara utuh. Adapun langkah-langkah restitusi yang sudah pernah saya terapkan yaitu menstabilkan identitas, menanyakan permasalahan atau tindakan yang mereka lakukan. Sekian dari saya, yaitu pemaparan dari modul 1.4 tentang budaya positif. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Selamat untuk guru-guru, tetap bergerak, tergerak, menggerakkan Merdeka Belajar.